Pernah nggak sih pas lagi liatin langit malam, tiba-tiba kepikiran, ini semua asalnya dari mana ya? Apa yang ada sebelum semuanya ada? Pertanyaan-pertanyaan kayak gini tuh udah ada dari zaman dulu banget. Nah, kali ini kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Tapi dari sudut pandang Islam yang sumbernya langsung dari wahyu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dalam, paling fundamental. Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, bahkan sebelum ada materi, Tuhan itu ada di mana? Dan ini bukan sekedar pertanyaan iseng loh. Jawabannya itu, wah ini kunci buat ngerti esensi ketuhanan itu sendiri. Oke, tapi sebelum kita lanjut lebih jauh, kita perlu sepakat dulu soal petanya. Jawaban yang akan kita gali ini datangnya dari konsep yang namanya ilmu ghaib. Eits, jangan salah sangka dulu, ini bukan soal sihir atau tebak-tebakan ya. Ini tuh pengetahuan yang sumbernya di luar jangkauan pengamatan kita. Anggap aja ini kerangka berpikir kita buat penelusuran kali ini. Baik, siap? Yuk, kita mulai perjalanan kita. Kita mundur ke titik nol. Bahkan sebelum titik nol itu sendiri ada. Coba deh kita bayangin bareng-bareng sebuah realitas di mana konsep ruang dan waktu kayak yang kita tahu sekarang itu belum ada sama sekali. Jadi, menurut sebuah hadis, Rasulullah pernah menjelaskan bahwa Tuhan itu ada dalam kondisi yang disebut al-ama. Nah, ini sering diartikan sebagai awan tipis, tapi bukan awan fisik ya. Para ulama ngejelasinnya ini sebagai sebuah realitas tanpa tempat. Gini deh, coba bayangin. Kita kan nggak bisa nanya di mana letak ide di kepala seorang penulis sebelum dia nulis buku. Idenya ada, tapi nggak menempati ruang fisik kan? Nah, kurang lebih analoginya begitu. Tuhan itu ada bahkan sebelum ruang dan waktu itu sendiri diciptakan. Coba deh perhatiin. Ini transisi yang luar biasa banget. Dari yang tadinya cuma ada satu eksistensi tunggal, absolut, tanpa dimensi, tiba-tiba boom, muncullah alam semesta yang kita kenal sekarang. Penuh aturan, ada hukum fisika, dan yang paling keren, semuanya dibangun di atas prinsip berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada positif, ada negatif, ada materi, ada antimateri. Ini benar-benar pergeseran paling fundamental dari yang esa menjadi keragaman yang nggak ada habisnya. Terus bahan bakunya apa dong? Menurut Wahyu, ternyata bukan cuma materi fisik loh. Ada 3 prinsip abstrak yang jadi fondasinya. Pertama, air sebagai semua kehidupan. Ini mirip loh sama pemikiran filsuf kuno Thales. Kedua, ukuran atau qadar. Artinya, semua yang ada di alam semesta ini diciptakan dengan perhitungan matematis yang presisi banget. Dan ketiga, prinsip berpasangan yang jadi dasar dari semua dinamika di alam ini. Oke, dari ngomongin alam semesta yang maha luas, sekarang kita coba zoom in. Kita geser fokusnya ke sesuatu yang jauh lebih personal, lebih dekat sama kita, yaitu asal-usul kita sendiri sebagai manusia. Ternyata nih, perjalanan kita jadi manusia itu nggak dimulai pas kita lahir, bahkan bukan juga pas pembuahan. Menurut Wahyu, cerita kita itu dimulai jauh sebelum itu, di alam arwah. Di sana, ruh kita udah diciptain dan udah bersaksi sama Tuhan. Keren kan? Nah, setelah itu, barulah jasad fisik kita dilakit dari sari pati tanah, terus berkembang di dalam rahim ibu, sampai akhirnya di momen krusial pas umur 120 hari, ruh itu ditiupkan ke dalam jasad. Nah, inilah momen penyatuannya, saat spiritual dan material jadi satu di dalam diri kita. 7,5 cm. Cuma segitu rata-rata ukuran rahim. Bayangin deh, laboratorium ajaib ini sanggup menumbuhkan manusia dengan triliunan sel. Ruang yang sekecil itu jadi awal dari kehidupan kita yang, ya ampun, begitu besar dan kompleks. Dan disinilah salah satu rahasia terbesarnya. Kita ini kan diciptakan dari sari pati tanah. Dan, maaf, air yang dianggap hina. Tapi tujuannya itu bukan buat merendahkan kita loh, justru sebaliknya. Ini buat nunjukin betapa luar biasanya kekuasaan Tuhan yang bisa mengubah sesuatu yang paling sederhana jadi makhluk yang paling kompleks dan insya Allah mulia. Kalau kita lihat dari kacamata sains modern, keajaiban ini ada di dalam zigot. Coba pikirin deh, satu sel yang super kecil ini, yang mikroskopis, itu udah nyimpan seluruh blueprint genetik kita dalam DNA. Warna mata, tinggi badan, bahkan kecenderungan sifat kita, semuanya udah ada kodenya di situ. Ini kan bukti nyata dari sebuah rencana yang super detail dan sempurna banget. Nah, kita udah lihat nih apa yang bisa kita ketahui lewat wahyu dan sains. Sekarang kita masuk ke rahasia berikutnya yang nggak kalah penting, yaitu mengakui ada hal-hal yang emang nggak bisa kita ketahui. Di dalam Al-Quran ada yang disebut sebagai 5 kunci gaib. Ini adalah 5 hal yang pengetahuannya mutlak, 100%, cuma milik Tuhan. Bahkan Nabi pun nggak dikasih akses penuh. Ini bukan sekedar daftar biasa ya.
Ini pengingat buat kita tentang batasan kita. Kita boleh aja bikin perakiraan cuaca, kita boleh aja bikin rencana buat besok. Tapi kepastian mutlaknya itu di luar jangkauan kita. Ini yang ngajarin kita buat tawakal dan percaya. Inti dari semua ini sebenarnya dirangkum dalam satu ayat yang, wah, dalam banget. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ayat ini benar-benar jadi pengingat buat kita semua biar rendah hati secara intelektual. Mau sepintar apapun kita, mau seluas apapun ilmu kita, itu semua cuma kayak setetes air di tengah samudra pengetahuan Tuhan yang nggak ada batasnya. Terus kalau gitu, apa gunanya akal kita? Nah, akal itu anugerah yang luar biasa. Fungsinya buat apa? Buat memahami dunia di sekitar kita, dunia yang bisa kita amati, dan juga untuk merenungkan wahyu. Tapi tugas akal itu bukan buat menghakimi realitas goib yang emang di luar jangkauannya. Jadi buat hal-hal kayak ruh, surga, neraka, akal kita itu berfungsi buat memahami informasi yang dikasih, bukan buat ngebuktiin dari nol, beda perannya. Oke, sekarang kita tarik lagi semua konsep yang tadi ke dunia kita sehari-hari. Setelah kita ngomongnya nggak kelihatan, kita bakal sadar kalau rahasia terbesar itu seringkali bukan yang tersembunyi jauh di sana. Justru rahasianya ada di depan mata kita setiap hari. Al-Quran itu berkali-kali ngajak kita buat merhatiin hal-hal yang mungkin kita anggap biasa aja. Coba deh, pergantian siang dan malam yang gak pernah telat, awan yang tiba-tiba ngumpul, terus nurunin hujan yang bikin tanah kering jadi hidup lagi. Atau kapal-kapal yang bisa berlayar di lautan luas. Kelihatannya sepele kan? Padahal ini semua adalah keajaiban yang terjadi setiap saat. Dan inilah rahasia pamungkasnya. Semua fenomena tadi itu bukan sekedar proses fisika atau biologi yang otomatis. Bukan. Dalam kacamata wahyu, semua itu adalah ayat. Artinya, tanda atau pesan. Sebenarnya alam semesta ini tuh lagi ngobrol sama kita setiap saat. Tapi pesannya cuma bisa ditangkap sama orang-orang yang mau berhenti sejenak, berpikir, dan merenung. Jadi setelah kita bahas panjang lebar, pertanyaan terakhir ini bukan buat saya, tapi buat Anda, buat kita semua. Dari semua keajaiban yang ada di sekitar kita, dari napas yang kita hirup sekarang, sampai bintang di langit malam nanti. Tanda kebesaran yang mana nih yang bakal kita coba renungkan hari ini?